Pemirsa, bertemu lagi dengan saya. Apa kabar saudara? Harapan saya saudara dalam keadaan yang sehat. Saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan begitu, dan saudara dalam damai sejahtera Kristus begitu ya. Nah, saudara ketemu lagi dengan saya sekarang ini. Saya memberikan tema jenis makanan yang diperlukan. Pada suatu saat ada sebuah majalah, seorang pembaca menulis majalah rohani ini, sebaiknya orang tidak perlu ke gereja lagi katanya. Kaget orang yang membaca itu kaget. Kenapa kok alasannya begitu? Karena saya ini selama 30 tahun pergi ke gereja, tetapi tidak satupun saya ingat. Tema khotbah satu pun tidak saya ingat. Jenis khotbah satu pun tidak saya ingat. Lebih baik Bapak Pendeta tidak perlu khotbah lagi. Karena jemaatnya tidak ada yang ingat apa yang dikhotbahkan selama 30 tahun. Begitu katanya. Nah, tentu ini menjadi kegoncangan tersendiri, saudara. Nah, ketika sudah beberapa lama timbul pergunjingan, perbincangan, begitu. Dan memang banyak jemaat yang tidak ingat tema-tema pendeta-pendeta yang khotbah itu. Ada seorang bapak yang menulis juga, saya sudah 30 tahun hidup sama istri saya. Istri saya itu masak berjenis-jenis makanan. Tetapi selama 30 tahun itu saya tidak ingat juga masakan apa. Tetapi yang saya tahu bahwa istri saya masak itu untuk kehidupan saya. Supaya saya sehat, saya hidup yang bugar begitu ya. Karena makanannya, jenis makanannya bergizi begitu. Nah saudara, begitupun dalam kehidupan rohani kita, tidak perlu ingat tetapi yang disampaikan para pendeta untuk membangun kerohanian saudara supaya sehat. Kalau lapar jasmani tahu kita, kekurangan makan jasmani akibatnya kita tahu. Kurus kering, sakit-sakitan. Tetapi kalau makanan rohani tidak tersedia di dalam jiwa kita, yang terjadi apa? Gampang berbuat dosa, gampang melakukan yang tidak berkenan di hati Allah. Oleh karena itu perlunya kita mendengarkan santapan rohani. Mengisi jiwa kita ini supaya kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah saudara, mau menyantap Alkitab saudara, firman itu, membaca tiap hari, merenungkan firman Tuhan, mengeterapkan di dalam kehidupan. Kalau kerohanian saudara itu dipenuhi, dipuaskan, saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian. Orang yang dipenuhi firman Tuhan pasti orang yang dekat dengan Tuhan. Pasti orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, begitu ya. Saya akan membacakannya. Orang yang dipenuhi kerohaniannya, kepuasan secara rohani, maka di dalam hidupnya akan ada kasih, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Luar biasa, saudara. Nah, pentingnya saudara makan yang bergizi. Kalau tubuh jasmani saudara makan yang bergizi, maka menghasilkan tubuh yang sehat, bugar dan kuat. Ya, tetapi kalau kerohanian, santapan yang bergizi adalah
firman Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Sampai ketemu di tema yang lain.